got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out, that thing hold fast, on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan channel saya, Yitno Masterpedia, channel yang konsentrasi membahas tentang strategi pembelajaran dan strategi pengembangan diri. Pada episode ini saya akan mengambil tema ketika orang tua mengalah, menurunkan ego di hadapan anak, pembuktian tertinggi dari kedewasaan sejati. Kapan terakhir kali Anda mendengar kalimat ini terucap dari lisan orang tua Anda? Nak, ayah minta maaf ya, kemarin ayah sudah keliru. Kemungkinan besar sangat jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali. Di dalam kultur masyarakat kita seolah terdapat sebuah hukum tidak tertulis yang diwariskan lintas generasi bahwa orang tua selalu benar dan anak wajib mengalah. Meminta maaf kepada anak seringkali dipandang sebagai tindakan yang meruntuhkan wibawa, memperlihatkan kelemahan atau menjatuhkan harga diri. Namun hari ini kita akan meninjau kembali hal tersebut dari sudut pandang yang sepenuhnya berbeda. Mengapa keberanian untuk menatap mata anak Anda, menundukkan ego dan mengucapkan kata maaf justru merupakan bukti nyata dari level tertinggi kedewasaan seorang manusia. Kita semua menyadari menjadi orang tua tidak memiliki sekolah formal. Seringkali kita mendidik anak-anak kita hanya berbekal rekaman masa lalu, yakni bagaimana cara kita dididik oleh orang tua kita dahulu. Pada masa lalu, pola hubungan orang tua dan anak terbangun secara vertikal mutlak. Orang tua di atas, anak ditempatkan di bawah. Komunikasi yang terjadi bersifat instruksi bukan dialog. Itulah sebabnya ketika orang tua melakukan kesalahan yang lahir adalah penyangkalan atau seringkali diganti dengan bahasa tubuh yang kikuk, seperti tiba-tiba menyuruh anaknya makan tanpa pernah membahas telak ya, membahas tentang persoalan tersebut. Hari ini generasi Anda sedang berjuang memutus mata rantai tersebut. Anda mulai menyadari bahwa parenting bukan sekedar tugas membesarkan fisik seorang anak, melainkan sebuah perjalanan pengembangan diri Anda sendiri. Ketika Anda bergeser dari pola pikir saya adalah penguasa di rumah ini menjadi saya adalah pemandu bagi jiwa yang baru ini, disitulah transformasi sejati dimulai. Mengapa kemudian mengucapkan kalimat maaf kepada anak terasa begitu berat? Bahkan seringkali terasa lebih berat daripada meminta maaf kepada rekan kerja atau kepada pasangan Anda. Jawabannya bermuara pada dua hal yang fundamental, yaitu ego dan rasa takut. Secara tidak sadar, ego kita merasa takut bahwa apabila kita mengakui kesalahan, anak tidak lagi menghormati kita. Kita takut kendali kita hilang, padahal kenyataan psikologis yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika Anda membentak anak karena Anda sedang kelelahan atau tekanan pekerjaan, bukan karena anak tersebut berbuat salah, lalu Anda membiarkan peristiwa itu berlalu begitu saja, Anda sesungguhnya sedang menanamkan dua pelajaran berbahaya. Yang pertama, Anda mengajarkan bahwa orang yang memiliki kuasa boleh bersikap semena-mena. Yang kedua, Anda membuat anak merasa bahwa luka perasaan mereka tidak penting. Membunuh ego memang menyakitkan, karena untuk mengucapkan maafkan ayah, tadi ayah membentak tanpa alasan. Anda harus menanggalkan jubah kemahatauan Anda di hadapan sosok yang secara fisik jauh lebih kecil dari Anda. Tindakan tersebut menuntut keberanian moral yang luar biasa. Sekarang, mari kita letakkan kesadaran kita pada sudut pandang sang anak. Apa yang sesungguhnya terjadi di dalam batin mereka ketika orang tuanya bersedia meminta maaf? Yang pertama,
perasaan mereka divalidasi. Mereka menjadi paham bahwa rasa sedih atau terkejut yang mereka alami adalah sesuatu yang nyata, bukan karena mereka cengeng atau pembangkang. Yang kedua, Anda sedang mengajarkan rasa tanggung jawab. Anak belajar dari keteladanan, bukan dari ceramah. Ketika mereka melihat sosok dewasa yang paling mereka kagumi berani mengakui kesalahan, mereka akan tumbuh menjadi manusia yang kesatria, manusia yang tidak menjadi pengecut saat berbuat keliru di masa depan. Yang ketiga, ikatan batin Anda menjadi jauh lebih kokoh. Rasa hormat yang lahir dari ketakutan memiliki masa kedaluarsa. Ia biasanya akan lenyap ketika sang anak telah mandiri secara finansial. Namun, rasa hormat yang lahir dari rasa aman dan kejujuran akan hidup selamanya. Anak Anda tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka membutuhkan orang tua yang nyata. Lalu bagaimana cara memulainya? Kita harus akui langkah pertama pasti akan terasa sangat kaku. Berikut adalah 3 pilar esensial yang dapat Anda terapkan. Yang pertama, akui kesalahan secara fisik. Akui kesalahan Anda secara spesifik. Hindari ucapan seperti, "Ya sudah, ibu minta maaf." Katakanlah dengan jelas, "Maafkan ibu ya nak, tadi nada bicara ibu terlalu tinggi sampai membuat adik terkejut." Kalimat ini memberitahu anak secara persis apa yang Anda sesali. Pilar yang kedua, validasi emosi mereka. Berikan ruang bagi perasaan mereka. Adik pasti merasa takut ya saat ayah menggebrak meja tadi. Ayah meminta maaf. Pilar yang ketiga, jangan menyisipkan pembenaran. Buang kata tetapi. Sebagai contoh, ayah meminta maaf. Tetapi tadi kamu juga yang memulai. Kalimat seperti itu menghancurkan seluruh makna dari permintaan maaf itu sendiri. Berhentilah tepat pada kalimat maaf, lalu berikan pelukan yang hangat. Membutuhkan waktu 5 menit untuk mendudukkan ego hari ini. Namun 5 menit tersebut akan mampu menyelamatkan kesehatan mental anak Anda hingga 20 tahun ke depan. Meminta maaf kepada anak sama sekali tidak menurunkan derajat Anda sebagai orang tua. Sebaliknya, hal tersebut adalah bukti bahwa Anda telah selesai dengan masa lalu Anda sendiri. Itu adalah indikator tertinggi bahwa Anda telah mencapai puncak kedewasaan. Menjadi orang tua yang bijaksana bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Menjadi bijaksana adalah tentang mengetahui kapan kita harus berhenti, menurunkan lutut kita agar sejajar dengan mata anak, dan berkata maafkan ayah atau maafkan ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama di video ini. Jika pesan ini terasa dekat dengan perjalanan hidup Anda, bagikan kepada mereka yang mungkin sedang membutuhkan. Mari bersama-sama menjadi generasi orang tua yang telah lebih menyayangi dari generasi sebelum kita. Saya Yitno Master, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucker, we got all right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down.